Ibu penjahit miskin dan suami bekerja serabutan, tapi jelang lebaran dia bisa dapat THR dari bank BCA dan bisa menggandakan uang tabungannya. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Tonton cerita ini sampai habis. Pagi itu, Dea duduk di teras rumah kayunya sambil menekuk kain pesanan seragam anak SD. Mesin jahit tua miliknya berdiri kaku di pojok ruangan, belum ia nyalakan. Suaminya, Adi, berangkat lebih pagi hari itu, berharap ada proyek bangunan yang bisa ia sambangi. Tapi seperti biasa, tak ada kepastian. Dea menarik napas panjang, memandang ujung jalan kampung yang perlahan disinari matahari. Di sampingnya, ada sebuah buku tulis bekas yang dulu ia pakai buat nyatet pola jahitan. Sekarang, buku itu ia pakai buat hal lain, mencatat angka-angka yang mengganggu pikirannya belakangan ini. Dea membayangkan 10 tahun lalu. Saat itu, ia masih baru menikah. Beras 1 liter cukup dibeli Rp6.000. Minyak goreng hanya Rp10.000 per liter. Telur ayam 1 kilogram bisa dibeli Rp13.000. Sekarang, beras sudah Rp14.000. Minyak goreng Rp21.000. Telur naik jadi Rp29.000. Ia mencoret dan mencatat harga satu persatu. Kertas itu penuh coretan, tapi yang membuatnya semakin kesal adalah ketika ia bandingkan data dari berita. Di TV, pejabat bilang inflasi Indonesia stabil di 3,5% per tahun. Tapi kenyataan di pasar menunjukkan harga barang naik 100% lebih dalam 10 tahun. Dea pun mulai menghitung sendiri, pakai kalkulator HP-nya yang layarnya retak. Kalau 6.000 naik jadi 14.000 dalam 10 tahun, berarti naiknya 133%. Dibagi 10, berarti 13% lebih per tahun. Kok beda jauh ya sama yang di berita? Dea bukan ahli ekonomi. Ia hanya ibu rumah tangga yang biasa menjahit dari rumah. Tapi hitungan sederhana itu cukup buat membuatnya gelisah. Ia tulis di buku kecilnya, kalau uang cuma ditaruh di celengan, tiap tahun nilainya habis 12%. Angka itu muncul dari rasa, dari realita, walaupun uangnya jumlahnya sama, tapi nilai tukarnya sudah sangat berbeda. Ia tidak tahu soal rumus inflasi, tapi ia tahu satu hal. Harga barang selalu naik lebih cepat dari sisa uang di dompet. Uang hasil jahit 30.000 per baju, kalau ditabung pun tidak akan cukup mengejar kenaikan harga. Ia mulai membayangkan, kalau hari ini bisa beli 5 liter beras dengan 70.000, mungkin 5 tahun lagi uang yang sama hanya cukup buat 3 liter. Rasa takut menggerogoti pelan-pelan. Sore harinya, saat anak-anak mulai bermain di depan rumah dan matahari turun ke balik pohon pisang, Dea kembali menatap bukunya. Di sana ada daftar, harga bahan pokok, kebutuhan bulanan, dan selisih penghasilan yang tidak pernah naik. Ia mulai menulis besar-besar di bawah halaman, harus cari cara lain. Belum tahu apa, belum tahu bagaimana. Tapi ia tahu satu hal, menunggu penghasilan naik atau berharap harga turun bukanlah solusi. Di halaman berikutnya, ia mulai membuka tulisan tentang cara uang melawan inflasi. Kata itu, inflasi, dulu terdengar seperti istilah pejabat. Tapi kini, rasanya seperti musuh nyata yang datang tiap belanja. Dan di titik itulah, Dea mulai mencari perlindungan atas nilai uang yang dia punya. Hari-hari setelah Dea mencoret-coret buku catatannya itu, jadi awal mula kegelisahan baru. Ia mulai menyadari bahwa menabung saja tidak cukup untuk melindungi nilai uang. Tapi pertanyaannya, kalau bukan nabung, lalu apa? Suatu malam, saat anak-anak sudah tidur dan suaminya belum pulang, Dea membuka YouTube dari HP miliknya yang sudah tidak bisa rotate. Ia mengetik, cara mengalahkan inflasi. Salah satu video yang muncul membahas tentang saham. Dea penasaran. Ia dengarkan dengan seksama. Di sana dijelaskan bahwa ada saham dari perusahaan besar, seperti bank, yang membagikan keuntungan rutin setiap tahun. Namanya dividen. Bahkan ada simulasi. Kalau kita simpan uang di saham yang tepat, nilainya bisa naik lebih cepat dari inflasi. Malam itu, Dea tidak langsung paham semua istilahnya.
tapi ia mencatat satu kalimat besar. Uang bisa kerja, asal kita tahu cara menaruhnya. Keesokan harinya, Dea menanyakan soal saham ke tetangga belakang rumah, Bu Narti, yang katanya anaknya kerja di kota. Bu, saham itu beneran gak sih? Katanya bisa buat ngelindungi uang. Tapi reaksi Bu Narti justru membuat Dea ragu. Loh, Dea, saham itu judi loh. Nanti uangmu hilang semua. Itu buat orang kaya, bukan buat orang desa kayak kita. Komentar itu membuat dua ibu lain yang nimbrung ikut tertawa kecil. Mendingan buka warung, jelas kelihatan. Dea hanya diam dan senyum. Tapi dalam hatinya, ia bertanya, kenapa ya? Semua yang beda dikira salah. Ia tidak merasa sedang berjudi. Ia hanya ingin belajar cara baru yang mungkin bisa memberinya sedikit kelegaan dari tekanan hidup yang terus menghimpit. Tapi di kampung, ide aneh seringkali dianggap keliru hanya karena tidak biasa. Malamnya, Dea mencoba bicara dengan Adi, suaminya. Mas, aku kepikiran mau nyisihin uang buat beli saham. Sedikit aja, 100.000 sebulan atau jika ada uang dingin akan aku masukkan juga. Adi menatap heran. Saham? Kamu dapat ide dari mana lagi? Nanti uang kita hilang semua. Dea menjelaskan pelan-pelan, pakai logika sederhana. Mas, tiap bulan kita cuma bisa nyisihin 100 sampai 250 ribu. Kalau ditabung, bunga bank itu 0,5% setahun. Tapi harga barang naik 12% setahun. Artinya, uang kita berkurang nilainya. Aku baca, ada saham yang bagi dividen 3-4% setahun, belum lagi kalau harganya naik. Itu aja udah lebih masuk akal. Adi geleng-geleng. Aku gak ngerti begituan. Pokoknya jangan sampai kalau rugi, kamu nyalahin aku. Dea tersenyum. Aku gak butuh restu penuh, Mas. Aku cuma pengen dicoba. Kalau gagal, biar aku yang tanggung. Pembicaraan itu tidak berakhir dengan pelukan. Tidak juga dengan persetujuan. Tapi Adi akhirnya bilang singkat, terserah kamu, asal jangan ganggu uang dapur. Dan itu cukup bagi Dea. Ia bukan ingin membuktikan apa-apa. Ia hanya ingin menyelamatkan nilai uang yang ia kumpulkan dengan susah payah. Ia tidak ingin suatu hari uang hasil menjahit 3 bulan cuma cukup buat beli beras sebulan. Ia tahu ia harus mulai dari sekarang, sebelum semua jadi terlalu terlambat. Maka malam itu, Dea membuka aplikasi saham yang direkomendasikan di YouTube dan mulai belajar satu nama, BBCA. Beberapa hari setelah mendapat lampu kuning dari suaminya, Dea mulai serius belajar. Ia tidak paham grafik dan angka ribuan persen seperti yang sering dibahas orang di media sosial. Tapi satu nama terus muncul di video-video edukasi yang ia tonton. BBCA. Bank besar yang bahkan logonya sering ia lihat di ATM dekat pasar. Dea penasaran. Ia cari tahu dan pelan-pelan mulai paham kenapa BBCA disebut saham tahan banting. Selama 10 tahun terakhir, sahamnya tidak pernah anjlok drastis. Bahkan tiap tahun membagikan dividen. Ia mencatat, harga BBCA tahun 2013 di kisaran Rp4.800 per lembar, sekarang sekitar Rp9.400. Artinya, dalam 10 tahun naik hampir 2 kali lipat. Kalau aku sisihkan 300.000 tiap bulan, dalam 3-4 bulan bisa kebeli 1 lot BBCA, gumamnya. Ia tahu hasilnya tidak langsung besar, tapi setidaknya uang itu ikut naik bersama perusahaan, tidak tidur di celengan. Dea mulai menghitung dengan analogi sederhana, sambil menulis di balik nota jahitan. Ia tulis, 300.000 kali 3 bulan sama dengan Rp900.000. Harga 1 lot BBCA sekarang Rp9.400 kali 100, sama dengan Rp940.000. Dengan sedikit tambahan dari hasil jahit lebih, ia bisa beli 1 lot setiap 3-4 bulan. Ia mulai membayangkan, kalau bisa beli 3 lot per tahun, dalam 3 tahun akan terkumpul 9 lot. Kalau harga sahamnya naik seperti 10 tahun terakhir, naik 90% dalam 10 tahun, berarti tiap lot bisa naik dari 940.000 jadi hampir 1,8 juta.
Dan itu belum termasuk dividen. Ia catat juga, dividen BBCA tahun lalu sekitar Rp300 per lembar. Kalau punya 9 lot sama dengan 900 lembar, berarti dapat dividen Rp270.000 per tahun. Kalau uang ditaruh di celengan, 3 tahun tetap segitu. Tapi kalau ditaruh di sini, bisa nambah sendiri. Katanya pelan sambil mencoret harga-harga bahan pokok yang tiap tahun makin tinggi. Tiap malam, Dea duduk di meja kecilnya. Di samping mesin jahit, ada HP yang disenderkan pakai gelas plastik, menampilkan video tutorial saham dari YouTube. Ia catat semua istilah asing, lalu cari artinya satu-satu. Tapi yang paling penting bukan itu. Ia mulai mengerti bahwa investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal melindungi nilai. Bagi Dea, uang 300.000 sebulan tidak kecil. Itu setara 1 potong baju dewasa atau 2 baju anak. Maka, ia membuat rekening reksadana khusus, dan setiap bulan mulai rutin menabung di sana. Bukan untuk disimpan selamanya, tapi sebagai tempat parkir sebelum cukup untuk membeli 1 lot saham BBCA. Ia berniat, saat saldo reksadana sudah menyentuh angka 950.000, ia akan langsung beli saham BBCA pertamanya. Ia tidak mengejar kaya. Ia hanya ingin anak-anaknya nanti tidak bilang, "Ibu cuma bisa nabung, tapi kalah sama harga barang." Dan di situ Dea mulai percaya, ia sedang membangun sesuatu yang benar. 3 tahun sudah berlalu sejak malam pertama, Dea mencatat harga beras dan menggenggam HP retaknya sambil belajar saham. Sekarang, buku kecil itu masih ada, tapi isinya sudah berbeda. Bukan lagi daftar utang dan harga sembako, tapi catatan pembelian saham, simulasi dividen, dan rencana jangka panjang. Di lembar terakhir, ada angka yang membuat Dea tersenyum, 12 lot BBCA. Ia tidak selalu konsisten 3 bulan sekali beli. Kadang mundur, kadang lebih cepat saat pesanan jahit sedang ramai. Tapi dengan sabar, ia menyisihkan dan memindahkan tabungan dari reksadana ke saham saat sudah cukup. Total modal yang ia kumpulkan selama 3 tahun sebesar Rp11.200.000. Dan sekarang, nilai sahamnya naik menjadi Rp15.600.000. Ditambah dividen yang selama ini ia kumpulkan dan belum disentuh, Rp800.000 lebih. Menjelang Lebaran, Dea mengajak Adi duduk di depan mesin jahit yang kini sudah lebih sering ia tinggal karena sistem pesanan sudah berjalan. "Mas, tahun ini kita nggak usah pusing cari uang buat THR ya," katanya pelan. Adi menoleh. "Kenapa?" Dea membuka catatan dan menunjukkan tabel kecil yang ia buat. "Ini saham yang aku beli 3 tahun ini. Sekarang totalnya 12 lot. Harga saham naik, jadi nilai asetnya naik 4 juta lebih. Tapi ini belum yang aku ambil. Aku cuma mau ambil dividennya aja buat THR, sekitar 800.000. Adi masih bingung. "Jadi, uangnya belum dijual, tapi kita tetap dapat uang?" Dea mengangguk. "Iya mas, kayak kita punya sawah, kita nggak jual sawahnya, tapi kita panen hasilnya. Dan kalau dibiarkan, sawahnya makin luas sendiri." Adi diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Jadi ini bukan judi ya?" Dea tersenyum kecil. "Ini logika mas, aku nggak ngejar kaya, aku cuma nyelamatin nilai uang kita." Di momen itu bukan hanya soal uang yang membuat mereka lega, tapi perasaan bahwa mereka tidak lagi dikejar-kejar inflasi, tidak lagi takut lebaran tanpa THR, dan tidak lagi merasa hidup hanya berjalan di tempat. Saham Dea tetap di sana, terus bertumbuh. Dividen tahun ini menjadi THR, tahun depan mungkin untuk tambahan biaya sekolah anak. Dan untuk pertama kalinya, Dea merasa bukan hanya punya penghasilan, tapi punya sistem yang berjalan sendiri. Uang kerja bukan hanya Dea yang kerja. Kadang bukan penghasilan besar yang bikin hidup tenang, tapi keputusan kecil dan keingintahuan besar yang terus dijalani dengan sabar. Dea membuktikan uang sedikit pun bisa tumbuh, asal tahu cara mutarnya.